Sejauh apa akal boleh kita manfaatkan untuk mencoba mengerti wahyu Allah? Maka sejauh mana akal digunakan untuk memanfaatkan syariat terhadap riba dalam pemahaman. Perlahan kita sekarang, dakwah itu kita anggap sukses kalau yang didakwahi ikut. Sejauh apa akal boleh kita manfaatkan untuk mencoba mengerti wahyu Allah? Memang akal diciptakan untuk itu. Akal diciptakan untuk tempat yang layak datangnya wahyu Allah dan mengarahkannya kepada cara akal yang benar. Oleh karena itu, orang yang tidak punya akal tidak diberikan dosa. Karena memang syariat diturunkan kepada akal. Dan aneka ragam kewajiban di dalam agama kita syaratnya adalah datang kepada orang yang akil. Datang kepada orang yang akalnya sehat. Maka sejauh mana akal digunakan untuk memanfaatkan syariat? Totalitas 100%. Hal yang tidak boleh adalah akal lebih mendahului syariat. Itu yang tidak boleh. Akal lebih mendahului syariat. Syariat mengatakan ini adalah baik, lalu akal kita menyelisihinya. Nggak mungkin itu baik. Syariat mengatakan itu buruk, lalu akal kita menyelisihinya. Atau kita berpendapat sesuai dengan akal yang syariat, kita tidak melihat dulu kepada syariat, itu nggak boleh. Maka pada dasarnya akal itu adalah sesuatu yang wajib untuk dipakai, namun diarahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui wahyu, agar dia tidak dimasuki oleh iblis dan bala tentaranya untuk diarahkan ke jalan yang salah. Itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya pernah membaca hadis tentang dunia ini diisi oleh 4 golongan. Bukankah dalam hadis tersebut tingkat paling baik adalah seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu? Maksudnya ingin bantah yang tadi antum? Maksudnya itu ya? Hadisnya berbunyi, terjemahannya begini. Ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengajarkannya siang dan malam. Dan ada orang yang tidak Allah berikan ilmu, tapi dia sangat ingin dapat ilmu itu sehingga berbuat, sehingga dia dapat pahala yang sama. Ada orang yang Allah berikan kepadanya harta, sehingga dia infakkan siang dan malam. Ada orang yang tidak Allah berikan harta, tapi dia sangat menginginkan pahala infak, dan itu seandainya dia mendapatkan harta itu, dia benar-benar terus dalam hatinya, maka mereka dalam pahala sama. Di mana dia kalimat yang antum katakan tadi ini? Di mana dia kalimat ini? Coba dengarkan lagi. Dunia ini diisi oleh 4 golongan. Bukankah di dalam hadis tersebut yang paling baik adalah orang yang hamba yang dikaruniakan Allah harta dan ilmu? Di mana letaknya kalimat itu? Hah? Antum sudah menambahkan makna dari diri antum sendiri. Dalam hadis tadi nggak ada loh. Ada orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengajarkan. Dan ada orang yang menginginkan pahala ilmu tersebut. Padahal Allah tidak berikan dia ilmu, tapi dia sangat ingin. Andai hatinya itu sangat azamnya sangat cemburu dia dengan orang yang diberikan Allah ilmu. Dan ada orang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkan harta. Dan ada orang yang tidak diberikan tapi cemburu dapat pahala sedekahnya itu tinggi. Yang nomor 2 tadi dapat pahala ilmunya, yang nomor 4 dapat pahala bersedekah walau dengan hatinya sangat ingin untuk bersedekah itu. Ada pahala yang Allah berikan. Lalu yang tadi itu yang mana? Yang terbaik menggabungkan ilmu dan apa tadi? Ilmu dan harta. Itu di mana letaknya dalam hadis tadi? Hati-hati dengan
riba dalam pemahaman. Hati-hati terhadap riba dalam pemahaman. Perlemahan berlebih daripada hadis. Riba artinya berlebih. Ini sudah berlebih. Ya, hati-hati. Jika kita memiliki kekurangan pada diri kita, perlukah kekurangan itu kita ceritakan kepada istri dan keluarga, atau kita simpan sendiri saja? Wallahu a'lam. Pertanyaan antum terlalu global, sehingga sulit bagi anak untuk menjawab iya atau tidak. Pertanyaan itu terlalu apa? Terlalu global. Yang mana satu yang dimaksud? Kekurangan apa yang dimaksud? Karena ya atau tidaknya berhubungan dengan jenis kekurangan itu. Kata para ulama begini, kalau antum ingin menikah dan kekurangan yang ada pada antum menghambat sesuatu makna pernikahan, itu nggak boleh didiamkan. Harus diceritakan. Karena maslahat pernikahan A, B, C, D. Dan kekurangan antum menghadang itu. Maka kalau antum jalani pernikahan itu, padahal kekurangan itu ada pada antum, tidak antum sampaikan, itu namanya khianat dalam pernikahan. Dan oleh karena itu kita mengatakan tadi bahwa terlalu global pertanyaannya, nanti tidak bisa jawab. Bagaimana menyikapi anak-anak yang belum ikut kajian sunnah, sementara orang tuanya sudah? Dakwah itu menyampaikan apa yang kita ketahui daripada kebenaran, tanpa harus sampai kepada titik orang yang dinasihati itu ikut kepada dakwah kita. Enggak. Yang pertama yes, kedua enggak. Dakwah itu adalah menyampaikan apa yang kita ketahui daripada kebenaran. Bukan orang yang kita dakwahi harus ikut apa yang kita perintah, apa yang kita dakwahkan. Enggak. Yang kedua enggak. Buktinya paman Rasul dan keluarga besar Rasul di kota Mekah banyak yang wafat di atas kekafiran. Keluarga besar maksudnya ya. Paman Rasul sendiri 2 orang. Ayah Nabi Ibrahim, anak Nabi Nuh. Itu poin yang kedua. Karena mereka tidak punya kewajiban, orang yang didakwahi harus ikut dakwah. Tidak. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, di dalam Al-Quran. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dalam riwayat 40 orang. Dalam riwayat lain 18 orang. 950 tahun. Kalau 40 orang saja, antum coba bagi. Mana yang punya kalkulator? Yang punya kalkulator pegang sekarang. Manfaatkan kalkulatornya untuk kebaikan. 950 bagi 40 berapa, Pak? 20 berapa jatuhnya? 23,7. Berarti sekitar 24 tahun berdakwah beriman 1. 24 tahun berdakwah beriman 1. Kalau tahun ini beriman 2, berarti 50 tahun lagi beriman 1. 950 tahun berdakwah. Per 20 tahun di angka rata-rata, diambil rata, per 20 tahun beriman 1. Bayangkan betapa hebatnya dakwah walau tak ada yang ikut. Kesalahan kita sekarang, dakwah itu kita anggap sukses kalau yang didakwahi ikut. Kalau yang didakwahi tidak ikut, kita anggap dakwah kita gagal. Yang mengatakan gagal siapa? Kalau Anda mengatakan gagal, katakan Nabi Muhammad gagal kepada pamannya.
Katakan Nabi Ibrahim gagal kepada ayahnya, katakan bahwa Nabi Nuh gagal kepada anak dan istrinya. Dan itu kalimat yang batin. Allah tidak menyuruh kita untuk merubah manusia. Allah menyuruh kita untuk menegakkan agama Allah by lisan kita. Itulah dia dakwah, maka berdakwahlah.